Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini materi kita adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk pada bab 5. Ini dengan materi kita, jadi selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ini dengan 3 pembahasan. Ini yang pertama, mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa. Terus mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Muhammad sebagai nabi atau rasul. Yang ketiga, mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya, di sini akan menghasilkan ini meneladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik siswa-siswi SMP Negeri 2 kelas 7 yang dirahmati Allah. Di sini kita bahas dulu ini yang renungkanlah. Jadi tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad SAW sudah dikabarkan oleh Allah SWT kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia. Bahkan Allah SWT selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa berita bahagia, pembawa berita ancaman, dan pembawa berita perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Dia adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepadanya umat manusia memohon syafaat. Tidak satu pun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan, kejujurannya. Dia manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah mengkhianati janji, dan sayang kepada yang miskin. Sungguh beruntung orang yang dapat menjumpainya dan mengikuti ajarannya. Kita sebagai pengikutnya meskipun tidak menjumpainya, wajib meyakini keberadaannya dan patut menjadikannya teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siswa-siswi yang dirahmati Allah, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya sedikit banyak harus tahu latar belakang atau seluk-beluk siapa sebenarnya Nabi kita yang patut kita contoh dan kita teladani. Artinya kita tahu sejarahnya sejak dia lahir sampai dia meninggal. Minimal sedikit banyak kita tahu. Nah, pada pelajaran kali inilah kita akan sedikit memahami siapa sebenarnya baginda Muhammad SAW tersebut. Di sini kehadiran sang kekasih Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, itu bertepatan dengan
tanggal 20 April 571 Masehi. Kenapa di sini tanggal 21 Rabiul Awal? Tidak ditetapkan tahunnya. Nah, di sini menurut para ahli sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa tidak disebutkan angka hijriahnya? Ya karena memang pada waktu itu belum ada penghitungan tahun hijriah. Tahun hijriah itu nanti baru dicatat, yaitu pada zaman para sahabat. Dan tahun hijriah itu dimulai adalah pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itulah baru ditetapkan sebagai tahun 1 Hijriah. Kalau di tahun Masehinya di sini adalah 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Nama ibunya adalah Siti Aminah. Saat bayi Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin di perkampungan Bani Sa'ad. Inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Abdul Muttalib pun meninggal dan Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh pula oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai menginjak remaja. Jadi asuh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Muhammad SAW mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan atau bisnis atau perdagangan. Nabi Muhammad yang masih remaja pun turut dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangannya yang diambil dari majikannya, yaitu Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah, di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, yaitu bernama Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Ini Buhairah adalah seorang pendeta dari agama
eh, seorang pendeta dari agama melihat sosok Muhammad seperti yang disebutkan tadi, bahwa dia mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib agar melindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bahwa ia kembali ke Mekah. Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Selanjutnya, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang dari sendiri tanpa bantuan pamannya. Dia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika ia berdagang, Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang lebih besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu disebabkan oleh pribadi mulia ya berikut ini. Yang pertama, berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Yang keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri. Yang kedelapan adalah menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama, ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa, itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu anaknya yang bernama Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Selanjutnya, selanjutnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah, mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, atau pada usia ke-40, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu yang pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah SWT untuk menjadi utusannya atau Rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti-nanti itulah turun wahyu yang kedua. Perlu diketahui oleh kalian bahwa jarak antara surat Al-Alaq dengan wahyu Allah yang berikutnya itu sekitar 3 tahun. Bahkan menurut beberapa sumber bahwa Nabi Muhammad SAW sempat hampir putus asa atau kecewa karena menunggu wahyu yang turun setelah surah Al-Alaq itu tidak turun-turun. Setahun ditunggu nggak ada, 2 tahun ditunggu nggak ada. Bahkan ada yang menurut beberapa sumber bahwa turun wahyu berikutnya adalah pada tahun ketiga. Nah ini. Selanjutnya, ya, dalam keadaan nanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dan dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Mungkin untuk materi kita pada hari ini, Pak rasa cukup sampai di sini dulu. Nah, untuk materi berikutnya, ya ini tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, nanti akan dilanjutkan pada minggu berikutnya. Jadi Bapak memohon atau mengharapkan kepada kalian semuanya untuk melaksanakan tugasnya. Nah, ini tadi di sini ada di bab 5 ini aktivitas siswa. Yang bacalah cerita tentang kepribadian Muhammad SAW. Sebutkan akhlak Nabi Muhammad SAW yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut. Nah, ini kalian buat. Selanjutnya ini jelaskan pesan-pesan Quran Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Yang kedua, jelaskan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah menghafal surat
Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.